Oke, sambil cek audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Coach. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang dalam Ask Me About Your Talent DNA. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, selamat datang. Ada yang rutin setiap pagi bersama-sama kita. Nah, terima kasih yang sudah setia bersama kita semuanya dalam program Ask Me About Your Talent DNA ya. Bapak dan Ibu yang ada di jalan, wah hati-hati di jalan. Di sini sudah ada siapa saja ya? Coba kami pengen cek. Ah, ada Ibu Hana Mardia. Wah, ada Mas Apip juga ya. Oke, kemudian ada Pak Fatur Rahman, Pak Bagus Gede. Wah, selamat datang. Halo Pak Ali. Senyum dulu Pak Ali. Oke, Bapak Ibu yang berkenan membuka videonya, kami mengundang juga membuka videonya. Silahkan ya. Oke, Alhamdulillah. Yang sudah hadir, boleh ketik angka 1 yang sudah bisa mendengar suara saya. Oke. Selamat pagi semuanya yang baru join. Oke. Ketik angka 1 bila sudah mendengar suara saya. Oke, terima kasih. Oke, Alhamdulillah. Ya, tapi yang angka 1 nih baru ada berapa nih? Baru ada 9, 10 orang. Yang lainnya bisa mendengar suara? Oke, ya. Selanjutnya, clear suaranya, thank you. Terima kasih ya. Oke, Alhamdulillah. Yang kedua, bila Bapak Ibu dapat melihat videonya juga baik, ketik angka 6. Mana 6? Oke, mana 6-nya? Bila mendengar juga melihat gambar dan juga suara dengan baik dan jelas. Ya, 6. Oke, good. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Wah, berarti sudah bisa sama-sama melihat. Share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Bila sudah terlihat share screen saya di handphone Ibu dan Bapak atau di laptop atau di tampilan Bapak Ibu, ketik angka 5. 5. Oke, terima kasih. Berarti suaranya dan juga gambar, screen dan juga videonya bagus ya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah join bersama-sama ya. Selamat datang kembali dalam Ask Me About Your Talent DNA ya. Ada rekan-rekan. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Oke. Saat ini yang sudah join bersama kita ada 54 bersama saya, Coach Pamela dan juga Coach Iman sebagai guest star kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Oke, tidak berlama-lama, Ibu dan Bapak semuanya yang saya hormati, kita akan segera saja memulai ya, biar kita akan dapatkan banyak insight pagi hari ini ya. Oke, Mas Apip hati-hati di jalan. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan segera memulai ya. Dan pagi hari ini saya mau tanya dulu di antara Bapak Ibu yang baru join sekarang tentang aspek about your talent ya, biar nanti saya tidak akan dan juga Coach Pamela sebagai coachnya juga tahu siapa yang baru hadir hari pertama dalam program Ask Me About Your Talent DNA ini. Boleh ketik angka 0. Boleh, yang baru pertama dalam sesi ini. Oke, Bu Yanti Wahya. Ada lagi? Bu Nada. Oh, Bu Nada kemarin ya. Oh, sebagai peserta 3.0 Coach. Oke, bersama Coach Arif dan saya ya. Kemudian ada Bu Rani Kaban. Kemudian ada Bu Yulia Farida baru hari ini juga join ya. Bu Nadia Jasmine, Ibu Endang Supriyati. Wah, banyak juga ya.
Bu Fami, oke. Bapak Raka, kemudian Ibu Hana, Pak Muhammad Gifari, Pak Henry Irawan, Bu Hani Puji, Ibu Maria, oke ya. Oke, kalau begitu, Bapak Ibu selamat datang. Pak Erza Sofian baru hadir hari ini juga baru pertama ya. Oke, selamat datang di program Ask Me About Your Talent DNA ya. Oke, Alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu, nah kami ingin sampaikan bahwa program Ask Me About Your Talent ini, terima kasih kepada yang sudah setia berulang-ulang belajar bersama hingga akhirnya kita bisa dapat menguasai dan mengenali kekuatan dari apa yang sudah ada dalam diri kita ya. Terima kasih. Dan yang baru hadir pertama hari ini program ini dan ini program setiap hari yang akan ESQ apa namanya eh, adakan untuk program ini yaitu untuk semakin kita mengenali yaitu tentang kekuatan dari setiap individu melalui talent DNA ya. Nah, nanti untuk apa dan seperti apa talent DNA ini nanti ada Coach Pamela sebagai co-creator dari talent DNA. Mana dong tepuk tangannya? Tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Dan alhamdulillah di sini juga sudah hadir eh, guest star kita, ya kalau bintang tamu kita, tentu saja Bapak Ibu, para alumni SQ pasti sudah sangat mengenali sosok dan juga profil yang akan tampil pada pagi hari ini. Dan beliau ini saat ini sedang jauh sekali, yaitu di Malaysia untuk training persiapan bersama Dr. Ari besok pagi dan baru landing di Malaysia tadi malam. Wah, baru tiba di hotel pun tengah malam, Masya Allah. Semoga diberi kesehatan ya. Oke, Bapak Ibu, guest star kita pagi hari ini dan bintang tamu kita pagi hari ini adalah Coach Iman Herdimansyah ya. Jadi kenapa program ini akan terus dijalankan untuk membantu kita semuanya mengenali tentang talent DNA kita. Nah, nanti bersama coach kita yaitu Coach Pamela yang akan eh, menjelaskan lebih detail lagi ya. Oke. Dan tidak berlama-lama Coach Pamela. Assalamualaikum Coach Pamela. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nggak kerasa sudah masuk hari Jumat ya. Sudah ini hari kelima ya, secara rutin ya. Mhm. Sehat selalu ya, Coach Alhamdulillah. Pamela. Terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih loh selalu berbagi tentang ilmu apa namanya talent DNA ini. Terima kasih banyak sehingga kami juga bisa mengenal lebih jauh tentang kekuatan dan keunikan dari setiap kami semuanya. Dan tentu saja Bapak Ibu tepuk tangan untuk Coach Pamela. Ya, Alhamdulillah. Oke, Coach Pamela, silahkan Coach Pamela. Oke. Eh, Terima kasih banyak Coach Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita ketemu lagi. Ada beberapa wajah-wajah yang sudah familiar. Terima Hmm. kasih. Sudah sangat enjoy berarti sesi ini. Dan juga ada beberapa wajah baru Wajah yang apa saya lihat nama di Coach pagi Pamela? ini. Nama ya, ada yang nggak kelihatan Oh wajah. iya, betul-betul. Ada beberapa nama ya. Iya, iya, iya. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang masih baru atau mungkin Hmm, pertama kali joining session Ask Me About Your Talent DNA, di hmm, sesi ini kita akan mengulas dan mungkin belajar sedikit nih tentang talent DNA tapi menggunakan real life examples. Yang makanya seringkali kita akan mengundang beberapa karakter, beberapa orang yang dimana dari talentanya itu sangat menarik dan mungkin kita bisa bahas dan belajar sesuatu dari orang itu sambil kita juga belajar talent DNA. hmm, So, before we start, if I may, kita itu sekali lagi ya, kita hmm, akan mengundang Pak Iman. Pak Iman ini adalah em, sebetulnya trainers kita yang paling senior
di mana Pak Iman itu kalau di ISQ nih ya, Mhm. Iman ini pokoknya kalau segala training ada Pak Imannya kita merasa tenang dan aman. Kenapa? Wah. Karena Pak Iman ini memang dari pertama berkarir sebagai trainer di ISQ itu sangat sukses. Pak Iman adalah trainer pertama yang mendapatkan black belt dari Pak Ari. Jadi kalau di trainer-trainer ISQ itu kenapa sih kualitasnya sangat bagus banget? Karena kita betul-betul sangat jaga dan memang ada beberapa rangkaian tes dan juga jenjang yang mereka harus hadapi untuk mendapatkan kayak semacam ini aja ya, kayak karate gitu. Makanya pas pada dapat black belt itu udah level yang paling tinggi. Nah, kemudian Pak Iman ini adalah trainer pertama yang mendapat lisensi dari Pak Ari dan juga dihadiahi oleh Pak Ari dengan namanya Pak Ari sendiri. Jadi kalau kita lihat namanya Pak Iman tuh selalu di tengahnya tuh ada G-nya. G-nya itu Mhm. sebetulnya hadiah dari Pak Ari langsung dari nama Pak Mhm. Ari. Mhm. G stands for Ginanjar gitu ya Coach Iya, Risman ya betul sebagai banget. fellow trainer. Betul. Mm-mm, Iya. mm-mm. Dan Nah, mm-mm, Coach Iman ini adalah trainer kalau saya mengenal beliau selama 16 tahun ini ya. Di mana mm-mm, training-training yang sangat penting yang Pak Ari bawakan eh, selalu Coach Iman mendampingi gitu. Artinya eh, Pak Ari ini sangat memiliki kepercayaan dan keyakinan yang sangat besar bahwa mm-mm. Pak Iman ini adalah generasi pertama yang dapat meneruskan Dr. Ari Ginanjar, Coach Pamela. Nah, Mhm, betul. dari sisi semua yang dimiliki Coach Iman, tentu kita penasaran ya apa aja sih talent. Kalau beberapa hari yang lalu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita sudah mengenali profil-profil dari profil-profil juga ya yang ada di ESQ ya Coach Pamela ya. Tapi hari ini kita Mhm. penasaran banget nih bersama Coach Iman seperti apa. Sehingga kita dapat melihat nih, oh ternyata untuk menjadi hebat, untuk menjadi berhasil, ternyata belum tentu loh dengan talent tertentu yang harus dimiliki oleh si A atau si B. Setuju nggak Coach Pamela? Eh, Mungkin kita lihat dari kita hasilnya lihat ya. dari hasilnya Eh, ya. Oke, saya akan tunjukkan aku nggak hasilnya mau nih. ngasih tahu jawaban dulu insight-nya di awal, Coba tapi ketik. seenggaknya Hah? Hah? dari sesi ini mungkin Mm-mm. tadi ya kembali lagi sebelum kita masuk ke paimannya itu langsung, Uh-uh. em, talent DNA itu sendiri untuk Bapak Uh-uh. Ibu yang baru join adalah Mm. asesmen yang kami Mm. rancang. Mm-mm. Berdasarkan dari basisnya adalah buku Pak Mm. Ari di jilid pertama yang dulu Mm. namanya adalah Barometer Suara Hati, di Mm. mana asesmen ini eh, kami rancang karena kami melihat banyak orang yang merasa terbelenggu gitu. Mm. Terbelenggunya dalam artian mereka tidak tahu arah atas Mm. hidupnya mau kemana, tidak Mm. tahu apa yang menjadi kekuatannya, sehingga Mm. mereka tidak bisa terdevelop. Dan banyak orang malahan seringkali merasa, kok saya merasa hampa ya, atau saya merasa Mm. diri saya ada yang salah. Dan Mm. kita melihat itu salah satu yang menjadi trigger kenapa kita membuat asesmen ini. Mm. Sehingga dari masing-masing individunya aja terbelenggu, dan makanya kita sering juga lihat di dalam keluarga banyak konflik dengan Mm. satu sama lain, sepele karena mereka nggak kenal apa sih yang menjadi pembeda antara masing-masing orang. Mm. Kemudian di dalam organisasinya pun kembali lagi tadi si orang ini merasakan kehampaan, merasa tidak tahu arah, merasa apakah saya di jalan yang benar atau enggak, sehingga karir mereka pun em, mungkin tidak ada arah juga, dan sehingga di Mm. organisasi pun banyak orang-orang tidak mengenal apa yang menjadi kekuatannya, mereka tidak kenal dengan satu sama lain, banyak konflik yang terjadi gitu. Sehingga organisasi pun tidak tumbuh dan berkembang. Mm. Dan ngomongin 17 Agustus nih, masih vibes-nya kemerdekaan gitu ya. Di negara ini pun banyak Mm. sekali orang-orang yang punya konflik gitu, sehingga Mm. memicu peperangan, memicu mungkin banyak ujaran kata-kata yang tidak baik gitu kan Mm. di dalam negara yang sehingga kita semua tidak harmonis. Jadi Mm.
Sehingga kita membuat yang namanya talent DNA assessment untuk betul-betul menggali potensi diri, menggali juga apa yang menjadi apa ya purpose si orang Mhm. itu, dan kemudian memperbaiki hubungan antar keluarga, antar Mhm. kolega, atasan dan bawahan, Mhm. menjadi sinergi yang lebih matang dan juga menjaga keharmonisan menuju lebih apa ya lebih mendalam dan lebih toleran seperti itu. Terhadap Oke, kekuatan dan jadi kelebihan sedikit seseorang tentang ya. Pak Iman di sini. Iya. Tapi Mhm. Coach Pam, Boleh kita lihat top ini 10-nya dulu Pak nih, Iman, tadi kan Coach belum Risman. dijelasin bagi yang baru join, Mhm. DNA itu ternyata juga sebuah kepanjangan bahwa Oh, setiap diri oke. kita itu adalah didorong oleh tiga hal, yaitu Hmm. eh, talent DNA ini membawahi 45 talent ya. Di mana 45 ini masing-masing setiap 15 talent ini atau talenta ini ada drive ya, kemudian ada dari sisi Hmm. network dan juga ada sisi dari apa Coach Pam yang A-nya yaitu Action. action Mhm. hingga akhirnya yang mendorong. Jadi ulangi Bapak Ibu boleh ketik dalam kolom chat DNA itu adalah domain yang membawahi 45 talent. Coba ketik dalam kolom chat. Apa saja DNA itu singkatannya? Apa coba? Ini sambil ini Coach Pam, ini mendengarkannya masih sambil mengingat khawatir selesai Zoom lupa juga Lupa juga. gitu ya. Oke, Drive Network Action. Terima kasih yang sudah juga bersama-sama aktif. Yes, oke, Drive Network Action. Thank you, thank you. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Oke. Ya, jadi tadi that's a good point dari Coach Hmm, Risman. hmm, Kita mengakses ada 45 talenta. mhm, Bapak Ibu yang baru mengisi, sebetulnya semua talenta yang kita ukur ada 45. mhm, Namun di reportnya ada 10 teratas. mhm, Di dalam diri masing-masing orang yang kita lihat 10 teratas ini biasanya adalah respon natural kita terhadap situasi apapun. Jadi mhm. 10 teratas ini adalah talenta-talenta yang paling dominan di dalam diri kita, yang dimana terletak potensi terbesar diri kita. Dan yuk mari kita lihat apa sih Ya, 10 teratas talenta di dalam diri Pak Iman. tadinya saya mau nanya ke peserta yang hadir, kira-kira Pak Iman punya talent apa saja? Ternyata udah ada bocoran dong di slide dan di profilnya Coach Iman. Coba, Itu oke. Nah, ya, coba apa saja? Kelihatan enggak tuh? Apa saja talent Coach Iman? Langsung saja deh. Nah, ini ya. Ini loh yang membuat Coach Iman lihat ya. Jadi boleh beritahu saya dan beritahu kita semuanya di dalam kolom chat apa aja yang mendominasi dari talentnya Coach Iman. Ayo, dari domain atau dari apa saja. Ayo. Sudah terlihat dari warnanya kan ya? Oke, network. Terima kasih. Network itu dianalogikan dengan warna kuning ya. Sedangkan drive yaitu warna biru dan action warna merah. Nah, kita kan penasaran jadinya ya Coach Pam ya. Oke, makanya kita akan langsung aja kita bersama-sama Coach Iman yang lagi di Malaysia bersama Pak Ari. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Coach Iman Herdimansyah. Coach Pam, kok mute? Masih mute? mohon maaf Coach Risman, boleh saya bacakan dulu Oh, top bacain dulu ya. 10-nya nih. Oh iya Kita ya. langsung undang Pak Iman ya. Terima Iya, kasih. boleh. Siap. Jadi dari 10 talenta ini, kita Hmm. bisa melihat sebetulnya orang ini tipenya apa Ah. Betul. berdasarkan warnanya. Jadi tadi terima kasih Coach Risman, Hmm. di dalam talent DNA ada 3 tipe. Pertama adalah drive yang direpresentasikan di warna biru. Jadi kalau Coach Risman di sini ada kontemplatif. Mhm. Kemudian kalau Bapak Ibu juga sambil bisa lihat top 10-nya masing-masing. Kalau misalkan ada banyak yang kuningnya, kuning-kuning ini merepresentasikan tipenya network, yaitu adalah tipe orang-orang yang suka bergaul. It's about Hmm. building relationship and making connections. Hmm. Nah,
Kemudian yang terakhir adalah tipe yang warna merah. Di sini Pak Iman ada intuitif, di mana tipe merah ini merepresentasikan action, Mm-mm. yaitu adalah si action ini bagaimana kita mengeksekusi. How do we take action? What is your work style? Nah, kalau Pak Iman di sini tadi ya punya intuitif, tapi 8 dari 10-nya adalah warna-warnanya kuning semua. Wow. Jadi kita bisa lihat nih, secara garis besar Pak Iman itu orang yang suka untuk membangun relasi. Orang yang sangat suka untuk ngobrol, untuk mengenal orang lebih dalam, membangun koneksi seperti itu. Dan memang bicaranya dari hati. Mm-mm. Dia sangat terdorong atas hubungan-hubungan yang dijalin di sekitarnya. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat nomor satunya Pak Iman itu harmoni, orang-orang harmoni di sini bisa juga melihat top 10-nya masing-masing. Harmoni adalah orang-orang yang tidak menyukai konflik karena mereka ingin semuanya sepakat dan damai. Kontemplatif di nomor duanya Pak Iman adalah orang-orang yang sangat introspektif. Introspektif artinya sangat melihat ke dalam, jauh ke dalam dirinya gitu ya, ketika berpikir tentang sesuatu. Kemudian nomor tiganya adalah convincing. Jadi kalau misalkan punya sebuah opini, akan berusaha untuk menjabarkannya. Bagaimana opini itu sesuatu yang baik. Energizer adalah orang-orang yang selalu optimis, selalu berpikir ke depan, selalu positif. Forgiving adalah sangat memaafkan. Jadi kalau kita lihat Pak Iman ini misalkan di apa-apain kayak sama orang, walaupun si orang ini udah jahat atau nipu Pak Iman gitu ya, Pak Iman akan sangat Iya, iya. mudah Betul memaafkan, banget. malahan seringkali lupa gitu. Gitu ya Coach Risman ya. Iya, betul, betul. Kemudian artikulatif adalah orang-orang yang sangat baik dalam menyusun tutur katanya. Kemudian generous, suka memberi, Mhm. intuitif tadi ya, kembali lagi diperkuat lagi bahwa memang punya insting yang kuat dan berpikir dengan rasa. Kolaborator, ingin menginput semua orang, suka kebersamaan dan caring, sangat peka. Mhm. Sangat tahu apa sih yang tiap orang rasakan tanpa orang itu harus bicara. Mhm. Jadi memang kalau kita lihat secara garis besarnya Pak Iman, tadi kita Mhm. udah zoom in di Mhm. masing-masing talentanya kan. Kalau kita zoom out secara keseluruhan, Pak Iman itu seperti apa sih? Saya bisa katakan satu kata tentang Pak Iman adalah kasih. Dan satu kata lagi boleh sayang. Jadi kasih sayang, semua penuh Wah. dengan kasih sayang. Dari semua Mhm. talentanya ini, Pak Iman itu punya rasa cinta yang kayak apa ya? Mhm. Hmm, Mhm. semuanya itu dilakukan dari hati Mhm. sebetulnya. Dan makanya saya bisa bilang bahwa punya rasa cinta yang sangat besar yang tidak sabar untuk dibagikan ke semua orang yang beliau Mhm. temui. Seperti itu sih. Nah, ini Iya, top 10-nya Pak Iman. Nah, barulah sekarang izin Coach Risman, saya mau iya, undang Pak Iman ke iya. depan. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan dulu untuk Coach Iman Herdimansyah. Coach Iman apa kabar? Ya, Alhamdulillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Coach warahmatullahi Pem, Coach wabarakatuh. Risman. Sampai jam Masya Allah. berapa di hotel semalam di Malaysia, Pak Iman? Sampai kurang lebih jam 10 waktu Malaysia ya. Ah, Jam jam 10 atau jam 10. 11. Tapi yang luar Ah, biasa, gurunda kita ya, dalam keadaan yang sebelumnya sekian agenda, justru langsung mempersiapkan modul sampai jam 1 atau jam 12 Malaysia. Masya Masya Allah. Allah. Ya. Gitu, alhamdulillah. Coach Usman, Coach Pem Ya. tadi, masya Allah ya, saya senang mendengarkan karena eh, yang dibacakan tadi itu subhanallah. Oh, saya seperti bercermin dengan apa yang disampaikan oleh Coach Pem ya, Mhm. masya Allah gitu. Mhm. Eh, jadi Nah, tadi kan menghindari konflik gitu ya. Itu memang mhm. saya banget gitu. Kepengennya sih cari aja titik temunya gitu kan, cari aja Mhm. yang samanya deh, jangan cari yang bedanya gitu. Jadi selalu Mhm. terheran-heran, kenapa sih orang tuh berselisih gitu. Mhm. Kayak sekarang Mhm. inilah zaman pemilu saya Ya. bertanya-tanya gitu ya.
Kalau orang itu niatnya baik, gitu sama-sama baik, kenapa sih berselisih gitu Indonesia? Udah cari aja deh titik temunya itu. Jadi ya, tadi Coach Gemes Pem ya itu Pak Iman ya. menghindari konflik itu tadi ya, Iya, gemes ya kalau lihat ada kontemplatif orang yang gitu seperti ya. itu ya. Kontemplatif itu apa tadi Coach Pem sampaikan, selalu berintrospeksi diri gitu ya. Hmm, Kepengen apa, meyakinkan tadi ya, kemudian convincing. positif Hmm, ya. hmm, hmm. Di Tapi kita setelah perlu dibacakan ini, tadi, Coach Iman, kita sambil validasi juga, Bapak Ibu yang di sini yang hadir, yang mengenal Coach Iman, sesuai nggak ya apa yang disampaikan oleh Coach Pamela ini? Coba ketik apalagi dong, beri komentar yang mengenali Coach Iman ya, yang pernah berinteraksi, pernah iya mengikuti iya trainingnya. Boleh nggak kita iya iya sama betul nggak sih betul. dengan yang disampaikan oleh Coach Pamela ini? Tepat nggak? Banget, Hmm, betul banget tuh, sesuai bingit katanya. Oke, Masya Allah, benar. Coach Iman bingit, waduh, betul Masya banget ya ya. Allah. Siapa Berarti, tahu, oh siapa cucok, tahu juga di sini. Siapa tahu juga di sini nih clear ada banget bidadari ya. saya nih. Oh iya iya. Oke, saya pernah meminta pandangan dengan Coach Iman, jawaban beliau terus sangat berhati-hati sekali, tidak ingin memihak. Waduh, masya Allah. Ada Iya. yang eh, Coach Firdaus tahu gak ya? Jangan-jangan lagi bersama Coach Iman nih di sana ya, satu kamar. Sesuai banget, masya Oke. Allah. Yes. Bolehkah Ah, saya bertanya ke siap, siap, Coach Coach Iman? Ben, siap. Hmm, eh Kalau saya lihat track recordnya Pak Iman Hmm, itu sebetulnya salah satu trainer kita yang paling sukses. hmm. Nah, sebagai salah satu trainer yang paling sukses, kira-kira talenta mana di antara 10 ini yang paling berkontribusi atas kesuksesannya Pak Iman? Seperti tadi yang saya ceritakan ya, black belt-nya, kemudian juga sampai dikasih namanya Pak Ari langsung, mendapat lisensi duluan, juga apa talenta yang paling berkontribusi di sini? Hmm. Masya Allah. Ya, pada yang saya sangat sayangi, Pak Ari, apabila ada terima kasih, sebuah cinta yang begitu mendalam. Sampai sekarang juga kadang begini, Mbak, ini terima kasih Mbak Fem ya, Coach Fem, saya diundang sebagai tamu. Jadi saya ingin juga eh, melihat orang lain atau mendengar dari orang lain seperti apa tentang apa yang sudah saya lalui dalam hidup saya ini. Kadang terheran-heran juga, maksudnya eh, apa ya yang membuat segala karunia Allah itu sampai kepada saya hari ini gitu. Yang seperti tadi disampaikan, orang pertama yang memperoleh nama gurunya gitu ya. Kemudian juga orang Mhm, pertama yang memperoleh black belt. mhm, Yang kadang-kadang kalau lagi kesendirian itu malah minder gitu. Apa yang siapalah saya gitu ya. Nah, ada satu mhm, momen eh, mungkin kalau tadi pertanyaannya apa yang paling kuat gitu ya, dari 10 ini bisa jadi itu akan saling berhubungan. Tapi kalau disimpulkan, saya ada satu momen, satu hari saya di ruangan Bapak, di ruangan Pak Ari, itu pernah mendapat satu doa atau nasihat atau penguatan gitu ya. Saya itu heran mhm, sama Iman itu. Apa yang membuat Iman itu sampai seperti ini gitu ya. Nemenin saya jadi orang yang saya percaya untuk training-training yang sangat prestis, yang sangat penting gitu. Kemudian orang pertama yang saya kasih kehormatan untuk meneruskan training eksekutif atau menjaga training eksekutif. Kayaknya apa ya, Iman itu mungkin bukan di sini gitu, tapi ini nih yang Iman punya nih gitu. Jadi mhm, Bapak nunjuk ke sini. Itu Iman yang paling punya itu di sini. Nah, itu jadi tugas Iman sekarang, ya bagikan itu. Gitu. mhm. Jadi betul tadi kata saya ketika saya bacakan top 10-nya adalah ya Pak Iman ini ya gumpalan kasih sayang yang dipancarkan dari hati yang makanya mungkin untuk Pak Ari sendiri merasa mudah untuk percaya karena tahu apa yang disampaikan itu betul-betul dari hati gitu ya Pak Iman. Masya Allah itu ya. Nah, Eh, mm-mm. kalau saya lihat, Pak Ari itu adalah sosok pimpinan yang memang sangat mengindividualisasi
pendekatannya ke masing-masing orang. Dan mungkin Pak Iman boleh nggak share sedikit Ya, apa sih yang Pak Ari lakukan secara spesifik dengan Pak Iman yang mungkin Pak Iman tidak lihat Pak Ari lakukan di orang-orang yang lain, bagaimana Pak Ari sudah mendevelop Bapak dari mulai awal berkarir ya, di ISQ sampai sekarang hingga sekarang Pak Iman. ya, betul. Mbak Femi, yang saya rasakan adalah ya limpahan kasih sayang beliau juga begitu khusus yang saya rasakan gitu ya. Misal satu masa ya baru saya awal-awal training. Meskipun ini beliau boleh jadi lakukan kepada semua trainer gitu ya. Kita percaya pasti semua trainer punya momen-momen yang spesial dengan Pak Ari. Nah, salah satunya sampai hari ini terbayang-bayang oleh saya adalah ada dua momen dulunya. Pertama, eh, mungkin jadi tiga ya. Pertama, waktu penugasan mau training, Mbak Pem, training pertama sebagai VIC, sebagai apa? eh, Trainer ya. Selain trainer kan ada juga co-trainer gitu atau asisten trainer. Waktu itu mau ditugaskan ke Aceh. Nah, pulang dari kantor saya malam karena masih pakai pakaian kantor tertidur gitu di mobil apa maaf di kursi ruang tamu. Jadi sedang saya Hmm. buka video Pak Ari, saya kemudian tertidur dan subhanallah, beliau datang di situ dalam mimpi ngajarin saya untuk membacakan salam perdamaian. Iman kan mau training sini, ya ini coba bacakan salam perdamaiannya. Nah di situ saya dikoreksi gitu di mimpi itu. Masya Allah saya luar biasa itu momen pertama. Nah kemudian momen kedua pada saat mungkin sekitar jam setengah 11 malam, beliau pulang dari satu kunjungan uh, ke klien ya malam hari, tapi beliau menyempatkan ke kantor dulu Pak Hari saat itu ya. Kemudian mendapati saya sedang belajar dan waktu itu ditemani, didoain ya, dimentorin sama Ibu Dining. Di sini ada Pak Dodi. Mhm. Saya sedang ya sambil bertelungkup gitu ya, melihat video Pak Ari gitu belajar, namanya kami istilahkan computer based training. Jadi kita belajar melalui video-videonya videonya Pak Ari. Kemudian tiba-tiba Pak Ari duduk, saya terbangun kaget. Beliau tanya, lagi apain man? Gitu. Ini Pak lagi belajar dengan Bapak. Gitu. Beliau duduk di samping saya, pegang pundak saya. Beliau sampaikan, nanti iman yang di situ. Mhm. Sambil masih berasa pegangan beliau di pundak saya. Kemudian eh, sebelum kalimat itu beliau duduk dan ada satu lagi. Jadi beliau itu terdiam juga lihat videonya sendiri Pak Hari. Itu bukan saya kayaknya man gitu. Itu bukan saya yang ini gitu. Itu lain tuh gitu. Nah, terus setelah itu beliau ngusap eh, eh, pundak saya dan beliau mengatakan ya satu hari iman yang akan ada di situ. Maksudnya di ruangan eksekutif training itu. Lalu dari 2005 kemudian 2007 subhanallah beliau kemudian memberi kesempatan kepada kami para trainer senior itu untuk mendampingi beliau dan dulu itu bertiga Mbak Fen. Jadi maksudnya ada Bapak, kemudian ada saya, nanti ada trainer lain lagi yang berganti-gantian. Jadi itu cara beliau mengkader kami gitu. Dan Masya Allah yang lainnya ganti-ganti Mbak Fen. Tapi saya terus diberi kehormatan, diberi kasih sayang yang luar biasa menemani beliau. Terus dari sejak angkatan eksekutif 74 Pak Ari. Nah, kalau beliau ada ya. Jadi alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan kelas eksekutif kecuali satu hari dan itu saya merasakan juga luar biasa ya, seperti perpisahan yang sangat
sangat berat gitu. Saya kena COVID, ya Pak Ari baru juga sembuh sebenarnya gitu. Waktu itu training di studio dan saya nggak bisa menemani beliau. Saya hanya dari rumah gitu ya, ikut mendoakan, ikut juga membantu saat itu yang mendampingi Pak Ari, ada Coach Eka, ada Coach Bram gitu saat itu. Saya terus Izin kalau boleh saya ambil mm, kesimpulan, berarti Pak Aris itu sendiri em, cara mendevelopnya bagaimana Pak Iman jadi apa ya, berdedikasi besar gitu ya terhadap apa yang Pak Iman lakukan adalah dengan menyentuh hati Pak Iman gitu ya. persis itu yang saya rasakan, Masya Allah. Mhm. Dan akhirnya Jadi ini mungkin sangat karena menarik kalau menurut saya. Mhm. Kenapa Pak Iman? ya karena seperti itu, jadi akhirnya Mbak Pem, setiap beliau duduk mengajar gitu ya, mengajar kepada kami atau mengajar di ruangan kelas gitu. Saya kalau memandang wajah beliau, entah apa gitu ya di perasaan saya gitu. Tapi selalu yang tertambat itu doa dan doa gitu. Kadang-kadang juga kalau lagi sendirian gitu di rumah kalau habis training, mungkin kami sedang waktu istirahat di rumah mempersiapkan training berikutnya. Padahal lagi sendirian gitu, lagi perjalanan ke masjid atau di mana, seperti ada dekat aja gitu. Gitu kadang ya akhirnya saya selalu sampaikan doa, ya Allah sampaikan perasaan saya kepada beliau gitu. Nah, seperti Mhm. itu. Mungkin juga nggak tahu tuh istri saya boleh boleh bersaksi juga. Kalau menurut Jadi saya itu. ini pelajaran yang penting nih kita bisa gali dari Pak Iman hari ini, Bapak Ibu, adalah kalau dari kemarin-kemarin kan kita membicarakan bagaimana talenta ini apa ya muncul dari dalam diri dan mendorong kita. Nah, sekarang kita melihat perspektif yang sedikit berbeda adalah sebagai pemimpin kita bisa untuk mengcustomize istilahnya, mempersonalisasi approach kita sehingga membangun loyalitas dari masing-masing orang berdasarkan talentanya masing-masing. Jadi kalau di sini Pak Iman yang dimana sangat kuning gitu ya, sangat networknya itu besar, em, banyak Pak Ari akan menyentuh Pak Iman dengan rasa, dengan kasih sayang juga, sebaliknya dari apa yang juga Pak Iman harapkan. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu melihat juga dari timnya, di mana ada banyak merah atau banyak banyak merah deh. Bukan hanya tim ya, mungkin juga anaknya. Ini penting banget untuk kita bisa lihat talentanya. Kalau lagi ada banyak merah, merah adalah orang-orang yang action. Sehingga kita menyentuh hati si orang merah adalah dengan logika, dengan berpikir bersama-sama, dengan menunjukkan expertise, dengan memberi advice. So, yang distimulasi adalah talenta-talentanya orang itu sendiri. Kalau orang ini banyak birunya, berarti orang ini secara dominan ada di drive. Sehingga bagaimana bisa menstimulasi orang ini adalah dengan apa? Coba, kira-kira Bapak Ibu tahu jawabannya kah? Kalau banyaknya yang biru sekarang, tadi kita udah belajar. Kalau Hmm. banyaknya kuning seperti Pak Iman, bagaimana kita menstimulasi potensinya adalah dengan rasa, dengan kasih sayang, dengan hubungan yang dekat. Kalau dengan merah adalah kita menstimulasinya dengan apa? Dengan ekspertis, dengan logika, dengan nasihat, dengan brainstorming bersama-sama berinovasi. Kalau banyaknya biru, kira-kira apa? Betul banget, seperti Mbak Wi sebagai leader penting, sangat penting untuk mengetahui talenta timnya karena motivasi tiap orang di drive, didorong oleh hal-hal yang berbeda-beda. Oke, di sini ada advisor. Ada lagi mungkin yang mau memberi input kalau banyak birunya, tadi biru adalah talenta-talenta yang mendorong kita untuk berenergi, untuk maju ke depan, untuk tahu apa yang menjadi goal kita. Apa kira-kira bagaimana kita bisa memotivasi orang itu sebagai leadernya?
Yes, Mbak Wi, thank you so much. Diberi goal dan meaning yang besar. Mereka diapresiasi atas kontribusinya. Mereka diberitahu apa yang sudah berjalan baik. Mereka didorong lebih lanjut agar terbangun energinya lebih lanjut untuk menggapai yang lebih lebih tinggi. Jadi berilah dia mimpi. Seperti itu. So, ini membantu kita untuk tahu bagaimana kita memotivasi tiap orang. Dan sesepele kita juga tahu ya, ada beberapa orang yang suka diapresiasi di publik, dan dikasih tahu, wah terima kasih, mungkin Pamela sudah melakukan ini. Tapi ada beberapa orang juga yang, wah Pak, kalau bisa saya jangan digituin dong, itu membuat saya merasa canggung. Saya lebih suka ditepuk aja di belakang. Sebetulnya hal-hal itu bisa terindikasi dari talentanya. Sesepele seperti itu supaya approach kita sebagai leader pun tepat. Nah, sekarang Pak Iman, saya ingin ada pertanyaan tambahan nih untuk Pak Iman. Kita udah dengar bagaimana Pak Hmm. Ari eh, memotivasi dan menstimulasi talenta Pak Iman sehingga menjadi sukses. Namun di ESQ saya juga belajar ada sebuah fakta nih Pak Iman. Ya, Jadi Bapak Ibu, Pak Iman dulu pernah menjadi Director of Trainers. Jadi direktur dari semua mengepalai semua trainer. Tapi sayangnya di momen itu Pak Iman harus dipindah jabatannya. Boleh cerita sedikit Pak Iman apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadinya aja apa yang membuat Pak Ari harus memindahkan Pak Iman? ya. Jadi ketika mendapat posisi sebagai direktur training begitu ya, ada satu masa saya merasakan kok performa saya itu kayaknya malah nggak maksimal gitu. Jadi saya terus dihantui rasa bersalah gitu. Ini saya jadi direktur ini sebenarnya sudah apa namanya ideal nggak, kontribusinya ini sudah maksimal nggak kepada ESQ gitu. Dan memang Mhm. salah satunya yang saya mengakui sekarang gitu ya, kalau jabatan itu sebenarnya tepatnya bukan Pak Ari yang memindahkan, Mbak Fen. Saya Oh, yang oke. datang ke Pak Ari. Gitu. Jadi I see. waktu itu Bapak begini dengan kalimat beliau yang kembali bagi saya merasakan itu juga adalah cinta kasih sayang gitu ya, kesempatan ya. Oke, Iman sekarang saya kasih belajar untuk jadi pimpinan gitu kan. Kalau jadi Mhm. pemimpin kan sudah gitu. Maksudnya kan sekarang Iman sudah jadi yang hampir senior Mhm. mungkin dari semua trainer gitu. Ada juga alhamdulillah Pak Rinaldi gitu ya, Pak Muklis gitu. Nah, sekarang Iman belajar gitu, jadi direksi lah, jadi pimpinan gitu. Nah, saya Iya. kasih ya kesempatan, ya, bilang Bismillah Pak Ari, kalau Bapak Ridho saya akan jalankan. Nah, dalam Mhm. perjalanan itu, minta izin Mbak Pem, mungkin ini saya baru baru merefleksi diri itu sekarang dihubungkannya dengan talent DNA. Saya Mhm. mencoba menjadi atau bekerja dengan cara orang lain, gitu ya. Mhm. Jadi ketika di posisi itu, saya ada semacam dorongan, saya ingin seperti apa namanya Mbak Wi gitu yang strategis gitu cara kerjanya gitu yang structure. Saya ingin seperti Mas Zen deh ya, saya ingin cara kerjanya seperti beliau gitu yang memang ada ketegasan, ada kehati-hatian. Saya juga ingin seperti Mas Bram yang banyak ide, banyak gagasan. Saya ingin juga seperti Mhm. apa Mas Arif gitu yang banyak ilmunya gitu yang mendalam ilmunya. Saya ingin juga seperti Mas Randy punya confident gitu ya untuk menyampaikan Mhm. gagasan itu. Jadi saya lupa nih bahwa saya ini kan yang tadi kuning gitu ya. Yang kalau Mhm. saya mungkin boleh juga mengambil pandangan Mbak Pem tadi dalam satu katanya adalah kasih sayang gitu. Jadi malah itu Mhm. yang saya lupakan. Gitu. Jadi saya hanya Mhm. hanya seperti eh, ingin meniru menjadi orang lain gitu. Dan justru di saat Mhm. seperti Mhm. itu saya malah nggak enjoy gitu memerankan diri sebagai pimpinan saat itu gitu ya. Jadi Mhm. satu hari ketika di semester pertama, nah waktu itu Bapak kasih kasih apa namanya semangat gitu, maksudnya ya, ya belajar tuh, ya teruskan Mhm. gitu, ya. Akhirnya setelah 1 tahun saya merasa, wah ini kayaknya
saya nggak bisa nih jadi pimpinan nih gitu ya. Karena Mhm. setiap kepengen menjadi seperti tadi itu effortnya itu luar biasa gitu. Mhm. Jadi usaha saya luar biasa gitu aja. Akhirnya saya menghadap Pak Ari waktu itu belum sampai genap 2 tahun gitu. Pak Ari izin, saya merasa kurang amanah saya sebagai direktur training. Karena Mhm. beliau yang memberi kehormatannya, memberi kesempatannya sangat terheran. Loh, ada apa? Ada apa man gitu. Ya. Nah, saya merasa justru saat itu pun merasa saya mengecewakan ISQ gitu. Saya mengecewakan Pak Ari nih Mhm. gitu dengan performa saya Mhm. nih. Saya nggak mau gitu ya. Ada orang yang saya cintai, orang-orang yang saya beri perhatian, kemudian kecewa dengan Mhm. kinerja saya gitu. Ya udah, Iya. saat itu jadi seperti itu Mbak Pem. Mhm. Mungkin Jadi apa ya menarik kalau kalau sekali ya, dalam sudut pandang ilmu ilmu talent ini apa talent ya DNA seperti seperti itu. apa ya? Jadi Hmm, Bapak Ibu, mungkin ini background story. Jadi pada saat Pak Iman menjabat menjadi Director of Trainers, pada saat itu kita di ISQ belum ada talent DNA tuh, belum ada yang namanya talent DNA. Dan mungkin menurut saya terima kasih banyak nih Pak Iman sangat membuka apa ya? Mungkin ini adalah sesuatu yang sangat sulit juga untuk Pak Iman sampaikan ya, karena ini sebuah salah satu yang mungkin Pak Iman sendiri melihat kegagalan diri pada saat itu sampai Pak Iman merasa bahwa Pak cabut saya nggak mau ada di posisi ini karena saya merasa gagal. Saya terbayang perasaan Pak Iman pada saat itu gitu ya. betul, Dan betul. terima kasih Pak Iman sudah mau membuka sesuatu yang sangat sensitif ke kita semua. Nah, mungkin ini juga sebetulnya kalau menurut saya bukan hanya yang Pak Iman rasakan, tapi banyak orang di luar sana em, ada momen pasti akan ada momen di mana kita merasa insecure, kita merasa kayak saya capable nggak ya di dalam posisi ini, saya itu pantas tidak ya gitu. Yang ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kita manusia, secara otomatis kita akan melihat orang lain dan membandingkan diri kita terhadap orang tersebut dan berusaha menjadi orang itu gitu ya Pak Iman ya. Tadi Pak Betul, Iman betul. menceritakan mungkin Coach Bram, wow, punya banyak ide, saya pengen seperti itu. Melihat Mbak Uwi yang sangat tegas, oh saya ingin seperti itu. Oh saya ingin melihat Mas Zen yang sangat tadi ya, sangat tegas juga gitu ya. Bisa menjadi dirinya sendiri. Bapak Iman juga bilang, saya ingin menjadi seperti itu. Yang nyatanya malahan, kok boleh kita lihat Coach Risman bottom five-nya Pak Iman. Bottom type-nya. Coach Risman tadi nggak ada suaranya? Oh iya, Coach Pem, izin untuk yang Hah? bottomnya saya belum dapat. Minta maaf. Oh oke, Pak Iman Iya, iya. adakah bottomnya? Oke, sebentar. Informasinya. Boleh Minta maaf. di-share langsung Iya. sendiri. Bisa Ya, dikatakan saja juga boleh. siap, siap. Bottom-nya, Dan di sini kalau menurut saya, salah satu hal, Bapak Ibu mungkin juga pernah ya merasakan diri bahwa ketika di dalam suatu posisi yang baru, apalagi posisi yang sangat atas tadi ya seperti Pak Iman, ada kecenderungan kita untuk berusaha menjadi orang lain. Karena orang-orang itu dilihatnya, wah orang itu sukses ya, orang itu bisa ya. Hmm. oke. Nah, di saat momen itu, sebetulnya ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, salah satu hal kenapa kita membandingkan adalah pertama, karena kita tidak bisa melihat talenta kita secara tangible. Betul ya Pak Hmm, Iman ya? Pada saat betul, itu, betul, betul. apa yang dirasakan Pak Iman tuh? Ya, jadi terlihat nggak, Mbak Pem? Jadi ada 5 Yes, terlihat. terbawah saya adalah yang pertama perfeksionis ya. Mhm. Saya nggak ada perfeksionis. Maksudnya itu nggak alami dari saya gitu ya. Yes. Jadi Kemudian yang juga terbawahnya fixer. perfeksionis, Kemudian fixer, fixer, decisive, ya, otoritatif, dan otoritatif, kompetitif. kompetitif, Mm-mm. gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya Pak Iman
berusaha untuk menjadi orang yang bukan Pak Iman. Itu dia. Kita ngomongin Mazen, kita udah langsung terpikir, oh otoritatif, sangat tegas gitu kan. Kalau ada yang salah, kasih sanksi. Tapi that's not Pak Iman. Pak Iman is forgiving gitu. Pak Iman itu pemaaf. Sehingga apa yang terjadi ketika kita berfokus pada apa yang menjadi bottom talent kita? Apa rasanya Pak Iman pada saat itu? Ya, Berusaha menjadi orang yang bukan Pak Iman. ya betul-betul capek, capek gitu. Ya, ya katakanlah untuk seperti ya memutuskan tadi kan mengakhiri ya memutuskan decision itu ya ternyata otoritatif gitu ya untuk berkompetisi atau untuk perfeksionis gitu. Itu Mhm. luar biasa ya. Jadi membuat saya juga hari ini dapat pelajarannya gitu ya setelah jumpa dengan secara empirik, secara saintifik, oh ini rupanya saya gitu. Dan ini yang Mhm. 5 terbawah yang ketika Mhm. case-nya yang tadi itu, ya saya meletakkan kembali jabatan sebagai direktur training itu ya, saya mencoba justru membangunnya dari sini gitu, Pak Fem. Yes. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih, karena kita belajar banyak deh Pak Iman hari ini, adalah em, kalau di momen itu dulu, ketika Pak Iman baru aja menjabat sebagai Director of Trainer, dan Pak Iman tahu apa yang menjadi kekuatan Pak Iman, dan apa yang menjadi bottom talentnya Pak Iman, what would you do differently? Apa yang akan Pak Iman lakukan secara berbeda? Iya, saya padahal kan ada harmoni ya kekuatannya, ada juga kolaborator kan saya. Dan itu benar gitu ya. Bagi saya itu memang bekerja selama ini telah mendorong saya talent itu sampai pada pencapaian sekarang ini gitu ya. Kan dengan tadi kasih sayang, dengan cinta, dengan semangat memberi gitu kan, harusnya itu mudah bagi saya melakukannya kan, tinggal saja mengkolaborasikan semua orang-orang hebat yang ada di ISQ itu ya, ya tinggal diarahkan kepada target atau goals yang sama-sama sudah menjadi acuannya yang harus dicapai gitu ya. Kan Mhm. sebenarnya Masya Allah, mungkin saya jauh lebih enjoy gitu. Mhm. Ya, kan Yang sebenarnya padahal kalau kita lihat dari top 10-nya Pak Iman, ya, orang itu akan sangat mudah melakukan apa yang Pak Iman minta itu dia, sebetulnya. Karena itu dia. kita jadi yang merasa tidak enak gitu ke Pak Iman. Karena Pak Dan Iman banyak kuning-kuningnya gitu kan. ya, Pak Iman suka banyak memberi pada kita dan masa kita nggak beri balik gitu. Itu yang dirasakan orang sih Pak sebetulnya. la Di haula momen wala itu quwata kalau illa Pak Iman, billah. iya, kalau Pak Ya, Iman kayak melakukan pendekatan yang berbeda. ya, Coach ya. Pam, Mhm. izin reminder, ternyata nggak kerasa sudah jam 6 lewat 25. Masya Allah. Mhm. Mhm. Silakan Oke, Oke. Coach. it's been a very enjoyable session, Hmm. tapi mungkin sedikit rangkuman saja di hari ini. Kita belajar dua hal dari Pak Iman. Satu adalah kita belajar kita belajar pertama Hmm. bagaimana Pak Iman menggunakan kekuatannya untuk menjadi trainer terbaik. Hmm. Hmm. Tapi di balik itu, kita juga belajar dari Pak Hari, Hmm. bagaimana seorang pemimpin Hmm. sangat Hmm. apa ya, seorang pemimpin ini sangat mempersonalisasi approach-nya terhadap masing-masing orang sesuai talentanya sehingga men-trigger dan mendevelop, menstimulasi orang itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan untuk menjadi tumbuh. Seperti halnya tadi kita dengar bagaimana Pak Ari sangat menyentuh rasa dan membangun hubungan yang mendalam dengan Pak Iman karena Pak Iman banyak banget kuningnya juga, seperti itu. Dan yang kedua, pelajaran berharga dari Pak Iman hari ini adalah bagaimana kita bukan membanding-bandingkan terhadap orang lain, malahan itu yang menjadi titik poin kegagalan. Kita belajar dari sebuah failure juga dari Pak Iman, di mana juga bisa membawa kita lebih sukses adalah em, kunci kesuksesan bukan dengan menjadi orang lain, tapi adalah menjadi diri sendiri dan betul-betul bagaimana bisa memaksimalkan potensi diri. Bagaimana Pak Iman? Is that right? Benar, 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 benar. Terima kasih dua itu ya. Jadi
Kalau misalnya Mbak Pem tanya seandainya waktu itu boleh berulang ya dan ini secara Mhm. apa secara sains misalnya ada di depan saya, Masya Allah mungkin tidak harus dengan membandingkan, tapi belajar kepada kelebihan orang lain boleh, bukan dengan cara membandingkan gitu ya, mengambil yang baiknya. Tapi kita kan juga sudah diberi kebaikan oleh Tuhan, diberi kelebihan gitu. Itu Mbak Pem. Dan, Mhm. Iya, terima kasih Pak Iman. Terima ya. kasih. Mungkin di menit-menit terakhir, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Feel free to raise your hand. Boleh, Miss Ma'am? Pak Boleh, Yan, boleh Pak masih Pak Yan. Nah Ah, ini Pak Yan silakan. juga saksi nih, Pak Yan. Ini karena waktunya terbatas ya, tapi mungkin satu kesan banget ini saya monitor sambil sarapan, mohon maaf. Jadi eh, menarik banget ya, ini dengan real case study seperti ini. Mungkin untuk pengembangan Pak Iman gitu kan ya. Artinya bagaimana kan tadi clear ya oleh Miss Fan ya, bagaimana memanfaatkan kelebihan ini as a leader Mhm. gitu kan ya, di posisi kalau di posisi leadership gitu kan ya. Bahwa justru aspek ini yang seringkali orang justru menjadi kelemahan. Tapi Mas Iman ini justru abundance nih, sangat berlimpah gitu kan ya. Mhm. Mungkin ditambahkan pengembangan leadership-nya itu adalah tentang manajemen strategis gitu kan ya. Lalu tools-tools Mhm. manajemen ya, sehingga dengan bagaimana memanfaatkan kelebihan yang sangat berlimpah aspek people ditambah dengan skills ya, ini akan Mhm. sangat powerful banget ini. So banyak kelemahannya kan orang di people kebanyakan ya. Tapi Mas Iman Iya, melihat itu mungkin itu Mas Feb ya. iya. Terima kasih Pak Rinaldi. That's a very good insight. Jadi malahan ini juga sebagai poin penting untuk kita. Seringkali kita juga diajarin dari kecil bagaimana kita filling the gap. Apa sih hal-hal yang dimana kita kurang lalu kita isi gitu ya. Yang sebetulnya adalah modal-modal kelebihannya sudah ada, tapi bagaimana menduplikasi dan memperbanyak, mendevelop diri dengan si kekuatan, bukan memfilling the gap dari kelemahan seperti itu. Hmm. Jadi kalau buat saya sih di akhir acara ini eh, bayangkan ya yang tadinya orang seperti Pak Iman gitu ya, yang punya banyak love, banyak abundance, yang mungkin juga tidak punya struktur bagaimana ya menghafal semua modul-modul ini, tapi dengan leader yang tahu keistimewaan dari setiap orang, dari Pak Ari yang betul-betul tahu apa yang menjadi top talentnya Pak Iman, sehingga betul-betul bisa memotivasi dan menstimulasi bagaimana Pak Iman bisa menjadi trainer senior trainer yang sangat sukses. Dan juga dari kedua adalah kita juga belajar dari kegagalan Pak Iman di sini dan banyak dari kita juga pernah gagal karena kita sangat terfokus pada apa yang tidak bisa, yang kita tidak bisa. Kita terfokus, kita jadi merasa lelah sendiri karena kita selalu melihat ke kiri, wow dia bisa ini saya nggak bisa. Kita melihat ke kanan, wow dia bisa ini saya nggak bisa. Kita selalu melihat ke sekitar, yang seringkali kita tidak melihat ke dalam. Yang makanya kadang karena kita luput untuk melihat ke dalam, energi kita sudah terbuang dengan kita melihat ke samping kiri kanan depan belakang. Kita malahan tidak bisa memaksimalkan apa yang kita punya dan menjadi lebih sukses. So, imagine a world sekarang dengan talent DNA, semua leader tahu cara memotivasi masing-masing orang dengan istimewa, bagaimana memperlakukan setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi kekuatannya. Seperti Pak Ari bilang ya, tidak membanding-bandingkan dia dengan siapapun, yang malahan kita apresiasi dia dengan apa yang dia miliki dan kita usahakan untuk develop dia. Dan yang kedua adalah bagaimana kita pun sendiri tidak membanding-bandingkan diri terhadap orang lain Nah itu dia. dan terus berfokus pada apa yang menjadi kekuatan kita sehingga kita tumbuh berkembang jauh lebih pesat. Mungkin sekian dari saya si Coach Yusman, Iya. dari Alhamdulillah Coach pembelajaran Pam. hari ini yang Ini Pak sangat Ari, luar biasa dari Pak Coach, Iman. Terima kasih Pak Iman. Coach Pam, Sama-sama ada Pak Mbak Ari Pem, juga thank you. nih di kolom chat menceritakan tentang Coach Yes. Iman.
Wow, terima Iya, kasih banyak Boleh Pak dibacakan. Ari dan iya. pelajaran yang Nah, berharga banget kita ngomongin Pak Ari dari tadi. Iya. Saya izin bacakan ya apa yang disampaikan oleh Pak Ari gitu ya. Dari Masya Allah. Terima kasih Pak Ari juga sudah hadir bersama-sama dalam belajar pagi hari ini. Eh, kita bisa membayangkan ya Pak Ari yang dengan berbesar hati dengan kondisi Pak Iman yang sangat humanis, lalu kemudian agar tetap ISK tetap bisa berjalan, lalu kemudian akhirnya bisa terbayang tuh kata Pak Ari mengangkat Mas Zen sebagai penggantinya yang sangat aversif, waspada, otoritatif, courage sebagai penggantinya. Bayangkan kalau kata Pak Ari, saya tidak punya tools ini, saya akan memaksa Pak Iman menjadi seorang Mas Zain dan Pak Iman bisa stres berat, katanya begitu. Eh, dan juga begini, selanjutnya ya, kesimpulannya bayangkan kalau kita tidak tahu ilmu talent DNA, bayangkan sulitnya mendidik Pak Iman menjadi tegas dan Mas Zain menjadi lembut. Wah, betul sekali ya Pak ya. Terima kasih Pak Ari. Sama seperti menyuruh ikan memanjat pohon dan kura-kura disuruh terbang. Iya. Oke, menjadi berat. Terima kasih Pak Ari sudah menemani kami dan kita semuanya pagi hari ini di Malaysia. Selamat berjuang untuk training esok. Oke, Bapak Ibu. Nah, Coach Pam, ada kabar gembira nih. Karena untuk program bagaimana kita dapat mengenali 45 talent dengan sangat baik. Kita punya program yaitu Talent DNA Mastery yang akan dilakukan trainingnya besok ya. Nah, bagi Bapak Ibu, ini kabar gembiranya, bagi yang sudah punya hasil top 10, nah Bapak Ibu tinggal top up untuk menjadi 45, sehingga kata Coach Iman tadi, kita dapat mengenali juga yang bottomnya. Kenapa? Dari situlah kita bisa melihat apa yang penting kita kembangkan dan seterusnya, sehingga akhirnya Bapak Ibu dengan men-top up menjadi 45 talent, Bapak Ibu dapat dengan gratis mengikuti program ini, Coach Pam. Ya, nah program ini namanya adalah eh, bagaimana kita mengenal 45 talent, yaitu Training Talent DNA Mastery. Hanya dengan top Mungkin up, kalau bisa saya ya, tambahkan, ya, tadi kan kita lihat ya di awal acara adalah top 10-nya Pak Iman. Tapi hmm, kita tidak tahu sumber kenapa sih kok Pak Iman kayak merasa lelah banget ketika Pak Iman menjadi Director of Trainer. Yang ternyata adalah lelahnya karena Pak Iman berusaha menjadi orang yang dia bukan. Yang hmm. bukan dia gitu. Di mana kita bisa melihat apa sih yang menjadi bottom talent-nya Pak Iman. Nah, dengan Bapak Ibu mungkin juga ingin lihat apa sih yang membuat sumber-sumber kenapa ya saya akhir ini letih, gampang lesu, kayak saya tidak bersemangat, saya merasa gampang capek, dan saya merasa kayak nggak bahagia. Bisa jadi ada beberapa hal yang Bapak Ibu lakukan yang paksakan untuk melakukan bottom talent ini. Nah, disinilah di mana ini berguna untuk Bapak Ibu di sini kebanyakan sudah mengisi top 10, tinggal di top up aja dengan harga ini dengan 335.000, tapi Bapak Ibu bisa tahu apa penyebab dan sumber dari kehampaan dan juga kelelahan Bapak Ibu selama ini. Dan dari sini kita juga akan memberi free training. Jadi dengan 335.000 Bapak Ibu bisa tahu apa sumber dari letih, lesu, dan tidak keberhasilannya, tapi juga di situ kita juga bekali Bapak Ibu bagaimana bisa mengoptimalkan kekuatannya dengan training free talent DNA mastery. Seperti itu sih, Coach Risman. Yes. Lalu kalau yang belum mengikuti dan melakukan assessment, Bapak Ibu juga bisa nanti akan mendapatkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, training ini ada yang offline dan juga online, Coach Pam dan Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bapak Ibu dapat membarcode dari gambar di depan, ya. Lalu Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran dan dengan itu Bapak Ibu bisa mengikuti apakah akan offline di Menara 165 ataukah secara online. Silahkan ya. Oke. Ah, Oke, kalau yang sudah 45 full talent minta ke offline nambahnya berapa ya? Oke, silakan Bapak Ibu untuk nanti informasi selanjutnya. Eh, Mhm.
ya untuk dapat menambahkan informasinya ya. Jadi Eh, Ibu Narti, di sini Ibu Narti ya, kalau yang sudah ya. 45 full talent, minta ke Hmm. offline-nya nambah berapa ya Coach? Jadi Iya. tinggal nambah dari selisihnya dari si online itu menuju offline, jadi sekitar 400 ribuan. Dan dari situ kalau misalkan dari, kan maksudnya udah masing-masing dapat 45 full talent, dan kemudian Mm-mm. kayaknya dirasa saya inginnya trainingnya offline, bukan Mm. online. Jadi tinggal menambah dari selisihnya seperti itu. Mm-mm. Jadi tinggal Kalau menambah sudah 499.000 mau ikut sekian. online free ya, Coach Pam ya. Kalau online sudah termasuk dari si 45 talenta Ah, assessment-nya, and it's free. wow, Supaya satu hari sebetulnya ya. kita melakukan ini supaya Bapak Ibu betul-betul tahu Mm. kalau dapat yang 45 talentanya diapain ya gitu, Mm. seperti itu. Makanya kita menggelar sesi Talent DNA Mm. Mastery ini Mm. supaya Bapak Ibu pun tidak melihat talentanya secara sia-sia gitu. Karena Mm. saya juga banyak melihat orang, oke nih kita udah ada 1 sampai 45 terus diapain? Mm. So this is where you can really maximize it Mm. dan really memikirkan bagaimana Mm. kekuatan itu bisa menjadi potensi terbesar dan bukan hanya sebuah Mm. assessment. Yes, Alhamdulillah. Mhm. Oke, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Ya, silakan manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini. Insya Allah program besok ya, yang offline hadir di Benas 65 bersama Coach Arif dan Insya Allah dengan saya juga hadir. Sampai jumpa dalam training Talent Dana Mastery. Terima kasih Coach Iman. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan untuk Coach Iman. Terima kasih Coach Terima Pamela. kasih, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Seneng Ibu, banget dibacain. iya. Nah, Makasih Coach Pem, seneng iya, banget kalau dibacain. tadi dibacain oleh Coach Pam, nah Bapak Ibu kabar gembira, kita sudah punya juga talent DNA coach yang dapat membantu Bapak Ibu untuk membacakan 45 talentnya itu yang ada pada diri Bapak Ibu semuanya. Ya, kemarin Pak Aris sekaligus melaunching Indonesia Bertalenta dengan melaunching juga yaitu coach khusus untuk talent DNA. Oke, silakan dimanfaatkan dan Bapak Ibu dapat memahami secara utuh dari 45 talent. Bapak Ibu terima kasih, Pak Ari terima kasih, Coach Iman terima kasih, Coach Pem terima kasih atas waktu dan ilmunya pagi hari ini. Semoga di ilmu yang di hari Jumat yang berkah ini Allah balas dengan keberkahan untuk Coach Pamela, Coach Iman dan juga Pak Ari yang sudah meng-create talent DNA ini dari buku ISQ yang pertama. Semoga Allah merahmati meridhoi dan juga Bapak Ibu terima kasih yang sudah hadir. Semoga semakin mengenali lagi kekuatan yang Allah berikan. Waman arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang sudah mengenali dirinya, maka kita akan semakin mengagungkan karena kita mengenal Allah. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. They can say it all sounds crazy.